Ingat, mereka tidak bisa mendekati kamu, tapi mereka tetap memperhatikanmu. Karena hewan itu lebih peka dibanding manusia, dan makhluk yang sedang bersamamu sedang menghirup udara yang sama dalam satu ruang. Halo guys, welcome back my YouTube channel Rani Boce bersama aku Yama Harani. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tanda-tanda bahwa di dekat kalian ada makhluk yang tak terlihat. Jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan aku update video-video terbaru. Dan kalau udah, gaskan! Tanda-tanda yang pertama adalah bau-bauan. Jadi bau-bauan itu ada berbagai macam. Yang pertama, bau minyak atau bau wangi-wangian. Jika kalian mencium bau ini tanpa sebab dan baunya sangat menyengat, kalian perlu waspada karena di dekat kalian itu ada hantu pocong. Yang kedua, bau bunga melati. Bau bunga melati adalah bau hantu perempuan. Jika kalian mencium bau bunga melati, padahal di dekat kalian tidak ada bunga melati, kemungkinan di dekat kalian ada hantu kuntilanak atau hantu perempuan yang lainnya. Yang ketiga, bau bangkai. Aroma kuntilanak tidak semerbak dengan bunga melati saja, tapi juga disertai dengan aroma bangkai yang menyengat. Jadi kalian harus perhatikan jika di sekitar kalian gak ada bau bangkai, tapi tercium bau bangkai, kemungkinan kuntilanak ada di samping kalian. Yang keempat, bau sawo matang. Jika tiba-tiba kalian mencium bau sawo matang, padahal kalian ini gak punya pohon sawo, itu adalah pertanda adanya jin atau memedi hantu sawah yang sedang singgah di dekat kamu. Yang kelima, bau kemenyan. Kalian harus hati-hati kalau mencium bau kemenyan. Kalau orang gak ada ngidupin kemenyan di sekitar kalian, itu artinya sihir dari jin. Bau ini akan muncul ketika seorang melakukan santet atau guna-guna kepada orang lain. Yang keenam, bau darah. Hantu wewe gombel sering menunjukkan keberadaannya dengan membeberkan aroma darah yang menyengat dan sangat tak jelas sumbernya dari mana. Hantu ini tuh terkenal sering menculik anak-anak yang suka bermain di waktu matahari terbenam. Yang ketujuh, bau singkong bakar. Kalian jangan senang dulu ya kalau ada bau singkong bakar. Mungkin kalian kira tetangga kalian lagi bakar singkong, tapi nyatanya enggak. Bau ini bisa menjadi pertanda kalau ada makhluk halus sejenis genderuwo yang ada di sekitar kamu. Hantu ini menyerupai kera raksasa dan termasuk golongan jin yang terkenal di Indonesia. Yang kedelapan, bau anyir dan harum. Kalau kalian mencium bau anyir dan harum berbarengan, itu pertanda sundel bolong yang ada di dekat kamu. Jadi hati-hati guys yang nonton ini malam-malam dan sendirian, lihat sekitar kalian ya. Yang kesembilan, bau pandan. Bau pandan yang menyengat juga menjadi pertanda bahwa ada hantu keblek yang ada di sekitar kamu. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, hantu ini biasanya banyak dipanggil untuk ritual pesugihan. Mungkin kalian ada yang tahu tentang hantu keblek ini. Ini juga baru pertama kali aku dengar hantu keblek. Kalian bisa cerita nih sedikit apa sih itu hantu keblek di kolom komentar, atau mungkin juga kalian punya pengalaman dengan hantu ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan bau-bauan yang ke-10 adalah bau kabel gosong. Biasanya bau kabel gosong itu pertanda listrik kalian konslet atau alat elektronik yang lain lagi bermasalah. Tapi setelah kalian cek, gak ada sama sekali listrik atau apapun barang elektronik kalian yang bermasalah. Kalian harus hati-hati. Bisa jadi ini pertanda bahwa ada hantu Banaspati yang ada di dekat kalian. Hantu ini memiliki wujud seperti bola api yang melayang-layang di udara. Jadi kalian pernah mencium bau yang mana? Salah satu dari itu? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, merasa diperhatikan.
Ketika kamu berada di suatu ruangan atau di suatu tempat, tiba-tiba nih ada yang merasa merhatiin kamu, tapi kamu merasa kamu cuma ada sendiri di ruangan itu. Seperti aku sekarang, cuma ada sendiri di ruangan ini. Dan kamu merasa diperhatikan. Kemungkinan mereka juga ada di ruangan tersebut. Merasa panas dan dingin secara bersamaan. Makhluk halus biasanya bisa memberikan hawa panas dan dingin secara bersamaan. Maka bila terjadi perubahan signifikan dalam waktu cepat, maka bisa dipastikan ada yang mengikuti kamu atau tiba-tiba hadir. Ingat, mereka tidak bisa mendekati kamu, tapi mereka tetap memperhatikanmu. Selanjutnya, perhatikan perilaku hewan kalian di sekitar. Misal kalau kalian punya peliharaan kucing atau anjing, saat kalian cuma berduaan sama hewan peliharaan kalian, dan tiba-tiba perilaku hewan kalian itu aneh, itu pertanda ada yang memperhatikan kalian. Karena hewan itu lebih peka dibanding manusia. Merasa disentuh atau tak sengaja menyentuh. Ini adalah tahap yang paling jauh ketika makhluk halus ingin kamu sadar bahwa mereka ada di sekitar kamu. Mereka secara sengaja berada di dekat kamu. Kalian tidak sengaja menyentuh sesuatu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Namun bisa juga mereka yang mencoba menyentuh kalian. Selanjutnya, merinding. Merinding ini hal yang umum, hampir semua orang mungkin pernah mengalaminya. Biasanya kalau ada sesuatu di sekitar kamu, bulu kuduk tiba-tiba menegang dan membuat kalian tuh nggak nyaman. Dan kalian bakal merasa bahwa di dekat kalian ada yang berdiri, padahal nggak ada orang. Atau kalian lagi sendirian. Suara-suara aneh. Kalian akan merasa selalu ada yang bisikin kalian atau ada yang manggil kalian padahal nggak ada orang di sekitar kalian. Itu kemungkinan mereka ada di dekat kalian. Dan mereka ingin kalian sadar bahwa mereka itu ada. Dan tanda-tanda yang terakhir adalah tiba-tiba sesak. Mungkin aja kamu dan makhluk yang sedang bersamamu sedang menghirup udara yang sama dalam satu ruang. Jadi harus hati-hati ya. Kalian harus perhatiin di sekitar kalian ya. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya sama tanda-tanda itu? Atau bahkan kalian pernah mengalami salah satu tanda yang aku sebutin? Boleh cerita nih pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi kalau kalian suka video aku, jangan lupa untuk klik like, klik juga tombol subscribe-nya, hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan aku update video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @ranimoce, and see you the next video. Bye!